Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, menjumpai Anda ya dalam Bali Pos Talk. Kali ini kita akan bicara tentang dampak ekonomi pelaksanaan G20, G20 di Bali. Sempat muncul pro dan kontra, ada yang mengatakan ini ada dampaknya, ada yang mengatakan tidak ada dampaknya sama sekali. Tentu ini menjadi perdebatan yang menarik untuk kita angkat, dan saya akan mewawancarai Prof. Bagus Rakeswardana, Guru Besar FEB Undiknas. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu, Pak Man. Gimana kabarnya, Prof? Sehat. Baik. Prof, kalau kita bicara G20 ini kan Bali, wah, luar biasa ini gaungnya, gemahnya luar biasa, keamanan dan lain sebagainya. Katanya dampak, kita bicara dampak ekonomi ya, Prof. Gimana menurut Prof? Ada dampak atau tidak terhadap ekonomi Bali ya, langsung gitu, Prof? Oke, kalau kita lihat dampak ekonomi tentu berdampak. Apakah besar atau tidak, tentu harus ada ukurannya. Bagaimanapun juga ini adalah sebuah event yang sangat besar. Dari persiapan 2 tahun yang lalu dan mulai agak intensif sekitar akhir Desember 2021 sampai sekarang. Dari 348 event, 60%-nya ada di Bali. Oleh katakan hampir 70% lah katakan di Bali kegiatan itu. Event utama dan side event-nya. Dan itu memberikan bahwa Bali ini kedatangan banyak orang. Pertanyaan berikutnya kan sering didiskusikan di berbagai media sosial maupun di media di medianya cetak, itu katanya tidak berdampak. Tetap ada dampaknya. Tetap ada dampaknya. Meskipun ada juga yang mengatakan kan kenapa harus di Nusa Dua saja. Nah, itu dari sisi yang lain timbangannya. Tentu ada keamanan dan sebagainya. Apalagi puncaknya ini mendatangkan 26 kepala negara yang akan datang sekitar 17. Dan itu tentu harus keamanan yang luar biasa, harus steril di luar sana, dan itu ada di Nusa Dua. Tapi delegasi yang lain kan tidak hanya di sana semua. Pendampingnya kan juga ada di daerah Kuta, ada di daerah Legian. Tapi memang semuanya ada di Nusa Dua. Dampak ekonomi secara tidak langsung banyak sekali. Mereka datang dan menginap di sana, lalu mungkin 2 hari 3 hari ada di Nusa Dua, sisanya mungkin lagi 3 hari dia akan keliling Bali. Dan kita lihat selama perjalanan sebelum puncaknya tanggal 13 dan 16 sampai dengan 13 sampai 16 yang akan datang ini, penuh juga kan, daerah Canggu, daerah Seminyak, daerah Legian, Nusa Penida yang saya tahu penuh juga. Bagaimana orang menyeberang sana dari para peserta dan para pengiring peserta. Kan itu menyebabkan ada geliat di sana. Ada geliat. Oh, tadi Prof mengatakan pasti ada dampaknya, Prof ya, besar dan kecil. Nah, ukurannya apa, Prof? Kalau misalnya kita bicara supaya Bali mengatakan dampaknya oke lah, kita sepakati ada gitu. Tapi ini besar atau kecil bagi Bali yang 2 tahun yang terpuruk, Prof, gara-gara pandemi, Prof? Ya, kalau kita lihat dari terpuruknya tentu juga pasti akan besar dampaknya. Karena bagaimanapun juga kadang tingkat hunian dulu lumayan tinggi kan, dibandingkan ketika awal pandemi dan masa pandemi. Nah, kalau kita lihat dari sisi dampak berapa persennya, itu harus ada hitung-hitungannya dan tidak sekarang. Ya akhir tahun lalu satu paling tidak tahun depan kita bisa tahu. Tapi begini, sederhana ukurannya. Karena tingkat hunian hotel. Lalu berikutnya tingkat pendapatan masyarakat Kuta, terutama yang bergerak di sektor pariwisata, restorannya, apakah punya mungkin destinasi wisata untuk orang-orang surfing dan lain sebagainya, ada atau tidak? Berikutnya kita bisa lihat dari nanti PHR-nya Badung, PHR-nya Kota Denpasar, kan bisa dilihat dari sana. Nah, lalu berikutnya mungkin saja kita bisa ukur dari yang di samping-samping destinasi yang ada di Kota Denpasar dan Badung Selatan, misalnya Kintamani, yang saya katakan ada Nusa Penida, ada Penglipuran, ada Bedugul. Apakah kena dampak juga? Tanah Lot yang di barat. Nah, kalau itu juga ada geliat ekonomi, berarti ada dampaknya secara langsung. Tidak langsungnya gimana? Banyak orang datang ke Bali, delegasi sekitar 6.500 dan total dengan pendampingnya sekitar hampir 20.000. Kalau saya hitung-hitungan saya 19.998, hampir 20.000 yang orang datang ke Bali. Paling tidak dia akan pasti mengkonsumsi. Apa yang dikonsumsi adalah sayur, buah-buahan. Tidak hanya memang ada yang datang, kan itu datang dari luar, tapi kan dari Bali juga ada kan. Hotel itu pasti akan membeli misalkan kol, akan membeli pokcai dan segala macamnya, kan pasti dari masyarakat kita. Di Pasar Badung akan hidup, Pasar Batu Riti akan hidup, petani di Batu Riti juga akan hidup.
Petani di Pelago juga pasti akan hidup dengan adanya geliat ini. Langsung tidak langsung berdampak. Cuma besar dan kecilnya tentu adalah ada ukuran-ukuran tersendiri. Pertanyaan orang berikutnya adalah para pengusaha besar yang pertama yang tidak kecipratan pasti mengatakan, kami kok tidak dapat apa-apanya. Iya, mungkin saja tidak. Ya, itu ada kebijakan-kebijakan yang lain, lobby-lobby yang lain, termasuk juga para EO yang ada di Bali, agak mengeluh juga kan. Kenapa datang dari Jakarta? Ya mereka yang menang tender. Tentu yang subnya juga pasti ada orang Bali juga kan. Memang hal-hal seperti pasti akan muncul. Riak-riak seperti itu pasti akan muncul. Tapi paling tidak bagi Bali, kalau ini berhasil, selain ada kesan aman dan nyamannya itu, tentu juga akan berdampak di kemudian hari. Kita doakan agar ini berjalan baik. Bayangkan kalau ini berhasil, maka promosi luar biasa bagi Bali yang selama 2 tahun pernah terpuruk akibat pandemi. Ya, ini yang memang jadi sebuah catatan penting buat kita ya, Prof ya, karena memang yang mengatakan tidak ada dampak atau dampaknya cukup kecil ini ada ya katakanlah pengusaha-pengusaha lokal yang tidak kecipratan tadi. Pasti ada IO, Prof ya. IO itu yang kemudian banyak datang di Jakarta, kemudian saya dengar juga pengajian proyek fisik juga datang banyak di Jakarta. Tapi tadi Prof mengatakan dampak tidak langsungnya lah yang besar dan pasca eventnya gitu ya, Prof ya. Pasca eventnya dampak tidak langsung juga begini. Misalkan saya punya teman itu dapat proyeknya adalah dari sisi dekorasi, ada juga dampaknya. Dekorasi penyediaan candi-candian, paling tidak tanaman hias, penyor, kan itu orang-orang Bali juga semua, meskipun tidak besar sekali, tapi paling tidak ada geliatnya. Daripada tidak ada sama sekali. Bayangkan tidak ada sama sekali kegiatan ini, gimana Bali ini? Makanya kita tetap positif, kan gitu. Wartawan pun juga ada kerjaan meliput, kan ada isu yang diliput, ya ada berbagai hal yang bisa diliput kan dari sisi samping dari kegiatannya, mungkin dari sisi kalau misalnya jurnalistiknya feature, bagaimana dia kedatangan ke Bali sampai bagaimana bisa misalkan melihat Bali dan keliling Bali. Tapi kalau pasca event yakin tidak kita misalnya Prof dengan G20 ini, karena kan ada yang mengatakan tanpa G20 juga Bali sudah menjadi destinasi yang terbaik. Ya ini bikin repot orang Bali aja lah. Sejauh mana itu juga kalau kita bicara tentang event promosinya pasca event, Bro? Bali memang kita sudah tahu dari dulu apapun yang ada di Bali pasti seperti itu. Ada atau tidak ada event, Bali sudah sangat terkenal. Apalagi ada, kan begitu. Karena begini, sekarang ini persaingan di dunia pariwisata sudah sangat ketat. Tidak hanya dalam negeri saja, tentu yang paling ramai luar negeri kan. Dalam negeri juga sangat ketat. Sekarang ini Bali ada pesaing-pesaing yang lain. Tapi bagian luar ini bagian dari Indonesia. Bali tetap dijaga kan gitu. Bali membawa nama baik Indonesia juga di luar kan gitu. Nah, ada yang mengatakan kan sudah seperti itu Balinya. Iya, memang benar. Tapi dengan ada begini juga semakin besar kan. Coba bayangkan kalau tidak ada. Tentu ada geliat, ada, tapi tidak sebesar, tidak seperti sekarang ini. Saya lihat dalam sebulan terakhir, bagaimana kesibukan yang luar biasa di daerah Badung Selatan. Kita agak ketat masuk ke hotel-hotel. Orang-orang banyak datang dari Jakarta. Saya punya teman keliling juga sempat ke Bali, saya antar, dan penuh di mana-mana. Penuh di mana-mana. Itu bukan pesertanya, tapi pendamping pesertanya. Dia datang, suaminya, istri dan teman-teman dan anaknya ikut juga kan. Yang tidak resmi tercatat itu loh. Kan Bali tidak seperti itu. Nah tentu juga harus ada dukungan yang lain. Karena harga tiket pesawat yang luar biasa. Masih mahal ya, Prof? Masih mahal. Saya mengalami sendiri paling harganya 2 kali lipat, lebih bahkan 3 kali lipat dari yang normal. Domestik ya, Prof? Domestik maupun luar negeri. Kalau dulu kan harga tiket dari Eropa ke Bali ini kitarnya saya baca itu sekitar $800, sekarang sampai 2.000. Nah itu sangat berat. Nah ini tentu harus ada kebijakan-kebijakan yang lain, tentu dari airline dan dari pihak otoritas yang mengatur itu. Itu artinya setelah pasca event ini untuk kebangkitan pariwisata Bali, katakanlah termasuk juga berarti kebangkitan ekonomi Bali, perlu masih ada kebijakan-kebijakan ikutan ya, Prof ya, untuk tentu harus ada kebijakan ikutan. Begini, pariwisata itu sangat tergantung dari mobilitas orang kan. Lalu kalau mobilitas itu terhambat karena biaya, kan tentu juga tidak akan terjadi mobilitas itu. Dan itu yang paling penting. Pariwisata sangat tergantung dari mobilitas itu harus didukung sepenuhnya agar mereka bergerak. Karena dengan bergerak itu maka uang akan beredar. Terus mempermudah pergerakan, harga tiket diturunkan, tingkat kesulitan untuk masuk, barrier to entry-nya lah itu jangan terlalu ketat.
Meskipun sekarang sudah ada isu pandemi dan lain sebagainya, tentu harus ada kebijakan-kebijakan agar jangan sampai ketakutan. Kan sekarang katanya COVID juga mungkin meningkat, varian baru lagi. Ya, tentu kalau kita sudah booster 3 aman, kan itu harus didengungkan. Makanya penggunaan masker sekarang dikurangi agar tidak orang takut kan gitu. Meskipun kita harus tetap pakai masker dimanapun. Tuh, tapi yang paling penting adalah soal resesi ekonomi global. Nah, ini kan juga menjadi ketakutan juga, Prof. Kalau Prof gimana melihat proyek wisata Bali Jaya setelah 2022 event G20 lalu sepi lagi Bali, gimana, Pak? Begini. Tahun 2023 diramalkan dan diprediksi itu ada resesi. Resesi paling utama adalah kelangkaan pangan. Pangan ya. Pangan. Tentu bagi negara-negara yang sangat tergantung dari impor pasti akan mengalami. Apalagi terus berikutnya krisis energi seperti di Eropa akibat perangnya Rusia dan Ukraina. Nah, sekarang kita di Indonesia gimana? Saya yakin Indonesia bisa lolos. Kenapa? Karena pangan kita tidak tergantung dari luar. Ada memang beberapa import yang besar, misalnya dari gandum, karena untuk terigu. Tapi kan kita tidak tergantung dari terigu kan. Kita makan dari nasi, dari beras, dan bisa juga diganti dengan ketela. Kalau misalkan suatu saat porang itu sudah jadi, bisa jadi terigu, kita tidak tergantung lagi kan gitu. Nah, kebetulan krisis energi, kita berbagi variasi, ada pengganti. Sekarang digalakkan tentang listrik kan. Nah, jadi variasi itu saya yakin Indonesia akan bisa tidak begitu berat dibandingkan. Kalau lihat peluangnya cuma Indonesia ini akan kena resesi 3%. Dibandingkan dengan negara-negara Eropa yang di atas 50% kena resesi. Itu yang kita alami. Bagaimana pengelolaan keuangan dilakukan oleh Menteri Keuangan kita sangat baik. Tapi pariwisata, Prof, ini kan pemasukan dari Eropa juga, dari beberapa negara yang maju. Apakah itu akan mengurangi jumlah wisatawan yang datang ke Bali nanti gitu misalnya, karena sana mereka katakanlah uangnya turun gitu, ketika punya uang gitu. Ya, tentu resesi ini akan berdampak dari pariwisata kalau kita mengandalkan itu datangnya dari luar. Ya. Ada beberapa negara yang memang kena resesi, tentu warga negaranya tidak akan datang ke Bali. Tapi ingat, resesi itu biasanya yang kena adalah mereka yang berpendapatan penghasilan rendah ke bawah. Mereka yang kaya pasti punya uang, punya uang untuk jalan-jalan. Dan perlu juga diingat yang disebut dengan resesi itu adalah pertumbuhan ekonomi secara 2 kuartal berturut-turut mengalami dan ada terjadi inflasi yang tinggi sehingga menyebabkan pengangguran. Yang berbahaya itu adalah sudah berturut-turut penurunan pertumbuhan GDP-nya suatu negara, lalu inflasinya tinggi, lalu penganggurannya banyak. Kan itu yang bahaya, itu namanya stagflasi. Stagflasi itu yang sangat berbahaya. Tapi mudah-mudahan Indonesia tidak kena seperti itu. Dan tentu kita tidak mengandalkan tamu-tamu kita datang dari negara-negara seperti itu. Ada beberapa negara yang memang masih pertumbuhan ekonomi cukup bagus. Mudah-mudahan Cina juga di tahun depan sudah mulai bisa membuka. Jepang juga bisa membuka, karena kalau kita lihat data yang terjadi dari bulan Januari sampai bulan Oktober itu kan kita 1,2 juta baru datang dari luar. Dulu kita 4,8 sampai 6 juta kan itu sebelumnya. Nah, mudah-mudahan tahun depannya paling tidak 2 juta, 2,5 juta lah paling tidak datang itu sudah bisa menggeliatkan ekonomi kita. Tidak hanya datang dari Eropa, meskipun orang berharap Eropa karena itu adalah kualitas tamunya beda dengan tamu-tamu dari negara Asia Timur, tapi paling tidak sudah ada. Kita berharap. Kenapa? Karena yang didatangi oleh para wisatawan yang datang dari Asia Timur itu adalah hotel-hotel kecil dan mereka bergeraknya di UMKM. Dia mendatangi Nusa Penida, mendatangi Gianyar, mendatangi Pasar Sukawati. Ya, kan itu bergerak jadi ekonomi kita tidak hanya di Nusa Dua saja. Itu minat mereka dari hotel-hotel bintang 3 dan bintang 2 yang ada di daerah seputaran Bandung dan Denpasar. Jadi Prof optimis ya melihat ya, ada dampaknya resesi global, tetapi mungkin kalau kita lihat optimis dan tidak optimis, kita tetap harus optimis yang pertama. Meskipun resesi ancamannya luar biasa. Kalau saya lihat data empiris kalau data empiris apalagi terus ada gangguan-gangguan dari sisi keamanan. Betul. Perang Ukraina dan Rusia belum selesai. Lalu kita ada isu Pulau Pasir yang ada di selatan NTT itu kena juga. Kan itu agak sedikit menghangatkan politik dunia dan tentu akan berdampak juga kepada kedatangan orang dari Australia terutama ke Bali. Tapi mudah-mudahan itu akan bisa terlewati. Saya kira pemerintahan kita bijak untuk mengatur semua itu agar ada kebijaksanaan, atau mungkin dari Pak Jokowi mendekatan dengan Perdana Menteri Australia dan tentu yang dalam hal ini yang berstikai dengan kita. Oke, terima kasih Prof atas statement dan penjelasannya, cukup membuka wawasan kita ya tentang. Tapi kalau saya dengan Prof pasti akan mendapatkan gambar-gambar yang optimis ya Prof ya, karena memang itulah kita butuhkan hari ini gitu ya, bukan yang pesimis, karena kita hidupnya sudah susah gitu, dengan semangat kita mungkin akan lebih baik lagi. Mudah-mudahan memang G20 ini memberikan dampak luar biasa bagi Bali. Dan harapan kita bersama ya tentu, dan perekonomian Bali segera bangkit dan kita bisa kembali hidup
dengan harapan yang lebih baik lagi. Demikian, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi. Santi. Sampai jumpa.